Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Prianto. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan layanan konseling kelompok dengan permasalahan kejenuhan belajar daring di masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan SFBT, Solution Focus Brief Therapy, dengan teknik Scaling Question dan Miracle Question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Hal baik apa yang kalian lakukan pada hari ini? Kalau Aisyah, hal baik apa yang kamu lakukan di hari ini, Nak? Saya juga membantu orang tua saya seperti memasak di rumah. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini, apakah kalian sudah pada mengenal satu sama lainnya? Perkenalkan, nama saya Sulis Prianto, biasa dipanggil Pak Sulis. Nah, jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari perkenalan mulai dari Pak Sulis, itu hobinya makan bakso, lalu Gian hobinya itu ada membaca novel, Aisyah hobinya menonton drakor, dan Jenny hobinya itu bersepeda. Sedangkan saya sendiri hobinya yaitu traveling. Pada kesempatan kali ini, apakah kalian sudah pernah melaksanakan yang namanya konseling kelompok? Belum ya? Oke. Konseling kelompok itu merupakan layanan yang diberikan oleh seorang konselor. Pada kesempatan kali ini adalah Pak Sulis dalam hal ini untuk menyelesaikan ya suatu persoalan yang dihadapi di dalam anggota kelompok. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya adalah kalian melalui dinamika kelompok. Nah, akan tetapi di dalam pelaksanaannya nanti kalian sebagai anggota kelompok harus mampu menyelesaikan suatu persoalan atau problem yang dihadapi oleh teman-teman kalian. Di mana di dalam pelaksanaan konseling kelompok itu harus bersifat terbuka, ya. Kalian harus mengungkapkan permasalahan atau persoalan yang kalian hadapi secara terbuka, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Paham? Nah, selain itu, di dalam pelaksanaan konseling kelompok kalian harus bersifat normatif. Nah, jadi apapun yang kalian sampaikan atau kalian bahas di dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok itu harus sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Jangan sampai apa pendapat kalian atau masukan atau usulan kalian itu menyinggung perasaan teman kalian. Di mana di dalam pelaksanaan konseling kelompok itu juga salah satunya harus bersifat rahasia. Ya, rahasia di sini kalian di dalam membahas suatu persoalan yang dihadapi dari masing-masing teman kalian di dalam pelaksanaan konseling kelompok tidak boleh diceritakan kepada pihak luar. Berarti hanya kita yang ada di sini ya dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok. Ya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan layanan konseling kelompok itu harus dilaksanakan secara sukarela, ya. Kalian tanpa paksaan di dalam pelaksanaan layanan konseling ini. Kalian merasa sukarela di sini untuk pelaksanaan layanan konseling kelompok? Tidak ada paksaan dari Bapak? Tidak ya. Itu merupakan salah satu aturan yang di dalam pelaksanaan konseling kelompok. Di mana di dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini ada asas ya, untuk menjaga istilahnya kode etik di dalam pelaksanaannya. Maka dari itu ya, dari itu sebelum kita memulai pelaksanaan, alangkah baiknya kita berjanji atau berikrar terlebih dahulu. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke. Nanti tangan kalian itu ya letakkan di dada sebelah kiri ya, sebelah kiri sambil mengucapkan ikrar yang nanti Pak Sulis akan memandunya. Kalian nanti mengikutinya. Paham semuanya? Paham. Oke. Baik. Ikrar dimulai ya. Saya berjanji akan selalu menjaga rahasia yang dibicarakan di dalam kelompok terhadap orang lain. Menjaga rahasia adalah saling menjaga
adalah saling menjaga martabat teman. martabat teman. Yes. Yes. Nah, terima kasih ya. Di dalam nanti pelaksanaannya, selama teman kalian menyampaikan suatu persoalan, kalian tidak boleh istilahnya memotong pembicaraan teman kalian ya. Setiap kali kalian mau menyampaikan pendapat, kalian harus izin terlebih dahulu. Gimana Pak caranya untuk izin? Bisa mengajukan tangannya. Pak, saya mau menanggapi permasalahan yang dihadapi Jenny. Pak, saya mau menanggapi permasalahan yang dihadapi Nabila. Itu pula dan seterusnya. Paham kalian semuanya? Paham. Paham Pak. Oke. Sudah siap? Sudah. Sudah siap. Oke. Bapak, ingatkan lagi ya bahwa di dalam pelaksanaan konseling kelompok, kalian harus mengungkapkan permasalahan kalian ya secara terbuka, real, nyata ya. Hal-hal yang sekiranya apa yang kalian apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan saat ini, coba diungkapkan secara terbuka, secara jujur ya, biar nanti teman-teman bisa memberikan masukan atau solusi di dalam pelaksanaan. Oke, pelaksanaannya konseling kelompok ini kita mengambil topik ya terkait mengenai kejenuhan belajar di masa pandemi ya. Silahkan mulai dari Mbak Lala untuk bisa mengungkapkan kejenuhan yang menjadikan kejenuhan di dalam pelaksanaan pembelajaran daring itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Sulis. Kalau dari saya pribadi, saya tuh merasa jenuh sekali dalam pembelajaran daring selama ini dikarenakan yang pertama ya Pak, kalau di rumah itu saya sendirian, maksudnya nggak ada teman. Nah itu saya merasa bosan banget karena mesti itu pelajarannya itu aja dan sistem dari Bapak Ibu guru pun juga sama seperti itu aja. Misalkan nih kalau kita di sekolah kan pasti kita juga ada bercandaan dengan teman. Nah, nanti saya juga merasa terhibur dan tidak stres tentunya Pak. Terus yang kedua, saya juga waktu pembelajaran daring itu merasa malas karena di sana saya di rumah itu mesti ada Bapak Ibu juga, nanti itu bisa membantu kayak nggak fokus gitu loh Pak. Nah, terus nanti materinya pun dari Bapak Ibu guru juga itu sistemnya itu mesti kalau nggak di YouTube, di Meet, ya gitu aja. Itu merasa bosan. Kalau Mbak Aisyah sendiri? Kalau saya tuh sebenarnya itu sama seperti Lala, kayak jenuh dengan metode pembelajarannya Bapak Ibu guru cuma itu saja. Terus yang kedua itu ya di rumah itu banyak gangguan gitu loh Pak. Misalnya waktu Meet itu tiba-tiba disuruh ibu apa, terus jadinya kan pelajarannya nggak masuk, terus kalau mengerjakan tugas itu kan jadi nggak paham gimana gitu, terus jadinya males, jenuh gitu. Ini Bapak ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Coba Mbak Jenny, Mbak Aisyah, Mbak Gian, dan Mbak Nabila. Di sini nanti kalian coba tuliskan. Sudah dituliskan, kira-kira kalau Mbak Lala skala prakonselingnya berapa? 9. Wah, itu berarti sangat akut sekali ya, 9 poin. Kalau Mbak Jenny? 8. Wah, itu juga sangat akut sekali. Kalau Mbak Gani? 8 juga. Wah, ini berarti jelas-jelas perlu kita selesaikan ya di dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini. Terakhir, untuk Mbak Aisyah, skala konselingnya berapa sebelum pelaksanaan layanan? 8 juga. Wah, ini juga sama-sama akut. Berarti sepakat ya bahwa kalian memang dalam suatu kondisi yang mengalami suatu permasalahan jenuh ketika belajar daring ya. Nah, ini berikutnya ini ada tujuan berfokus solusi ya. Tujuan berfokus solusi. Nah, sekarang kalian tuliskan ya. Tuliskan mengenai tujuan apa yang ingin kalian capai di dalam konseling kelompok ini. Silahkan bisa dituliskan. Tujuan kamu apa melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok ini? Untuk mencari solusi agar tidak seperti saat pembelajaran daring. Untuk mencari solusi supaya saat daring tidak rasa jenuh. Saat daring tidak jenuh. Untuk kalau Mbak Lala sendiri?
Intinya sama Pak, ya untuk mencari solusi yang tepat dari permasalahan tersebut yaitu bosan dalam pembelajaran daring. Bosan dalam pembelajaran daring. Untuk Mbak Gani sama Mbak Jenny sama juga. Berarti rata-rata tujuan kalian adalah untuk mencari solusi ya dari permasalahan kejenuhan belajar daring tersebut. Oke, kalau sudah silahkan untuk bisa mengapresiasikan di sini ya. Silahkan untuk Mbak Gani bisa menyampaikan. Usaha yang saya lakukan sebelum konseling ini, saya mencari solusi lewat diri saya sendiri atau lewat motivasi-motivasi di internet, tetapi masih belum ada yang tepat. Belum ada yang tepat. Perubahan usaha yang sebelum konseling mungkin akan menjadi lebih semangat dan melawan kejenuhan dan termotivasi, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat, mungkin hanya beberapa hari lagi dan akan kembali seperti itu. Nah, hambatan usaha sebelum konseling saat ingin seperti itu, saat ingin melawan kejenuhan itu kan dalam waktu yang singkat, jadi itu akan lebih malas dan keras mata. Kira-kira kamu mempunyai pandangan lain nggak terkait dengan? Saya setuju Pak, setuju dengan yang disampaikan Jen tadi, karena juga kalau dipikir ya Pak, itu emang penting banget menghargai diri sendiri, karena bagaimanapun yang berusaha kan diri sendiri, tapi kalau nggak dapat apresiasi kan juga nanti kepuasan dari diri sendiri pun kayak berkurang. Untuk permasalahan dari Mbak Lala, kira-kira ada masukan nggak dari teman-teman? Ya sama, harus bisa menghargai diri sendiri, kayak mencari suasana baru gitu. Kalau seumur jenuh itu dia mencari hal baru yang menurutnya itu menyenangkan gitu. Kalau nggak ya self reward gitu. Mbak Lala, kalau istilahnya untuk mengatasi kejenuhannya, salah satunya adalah mengajukan atau istilahnya merekomendasikan dirinya untuk bisa mengikuti PTM, pertemuan tatap muka dari sekolah gitu ya. Kalau nanti kalian ya tidur, waktu kalian tidur, terus kalian bangun, kalian mendapatkan sebuah mukjizat, ya, mendapatkan sebuah mukjizat bahwa pandemi ini tidak ada, ya enggak? Harapan apa di dalam pembelajaran kalian? Seumpama mukjizat itu pandemi COVID ini tidak ada di muka bumi. Saya memiliki harapan banyak sekali Pak. Gimana? Tapi kalau menurut saya mengenai pembelajaran daring, saya ya pengennya kalau nggak ada pandemi ya tetap semula have fun bertemu teman-teman, terus aktif berorganisasi di sekolah, terus mengejar ya kayak optimis saya itu semakin tinggi gitu loh Pak. Terkait mengenai secara global ya, kita kan di sini mengenai berbagai kejuruan belajar. Jadi Mbak Lala bisa istilahnya bisa menyampaikan solusi atau alternatif yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman lain meskipun tidak punya masalah. Iya Pak. Dari saya setelah mendapatkan jawaban dari solusi teman-teman tadi, dapat disimpulkan untuk usaha kita bersama dalam menghadapi permasalahan daring ini, kita itu bisa mengikuti PTM juga tadi seperti katanya Mbak Juli. Karena menurut saya pribadi dan pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran daring pun, saya merasa have fun. Terus setelah itu teman-teman pun juga rasanya enak banget gitu, tambah semangat pokoknya kalau mengikuti pembelajaran. Tidak ada perubahan secara signifikan ya, yang tadinya berada pada posisi sangat akut, sekarang dalam posisi cukup berat. Nah, tapi ya tetap aja masih ya. Berarti nanti upaya kalian ke depannya adalah bisa mengintrospeksi diri lagi ya. Mengintrospeksi diri lagi, apa yang harus saya lakukan dalam masa pandemi ini? Kan memang kita mau tidak mau harus bisa mengikuti ya segala bentuk perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah di bidang pendidikan ini, kan semacam itu. Kalian harus bisa membagi waktu kalian semaksimal mungkin. Kalian harus bisa mengatur mindset kalian yang mungkin dulu tidak ada kegiatan pembelajaran daring, akan tapi mau tidak mau kalian harus bisa mengikuti pembelajaran daring dan nilai ataupun istilahnya pembelajaran itu harus bisa berjalan secara maksimal.
Semacam itu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang coba apa yang menjadikan kesan dan harapan kalian ke depannya setelah melaksanakan layanan konseling kelompok. Baik, karena itu waktunya sudah menunjukkan ya, sudah menunjukkan habis waktunya ya. Bapak mohon maaf bila ada kendala-kendala atau kesalahan yang Bapak sampaikan mungkin tidak hati-hati. Teman-teman sekalian, Bapak mohon maaf ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Oke, terima kasih Pak Sulis ya.